Hai guys, welcome back to my channel. Nah, sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Nah, teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang love yourself. Mungkin kalian semua gak asing ya kalau ngedengar kata love yourself itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan love yourself itu? Love yourself atau mencintai diri sendiri adalah kata yang cukup populer di kalangan masyarakat milenial zaman now. Tak hanya itu, love yourself itu sendiri sering digunakan dalam berbagai kampanye sebagai ajakan untuk masyarakat agar mulai untuk mencintai diri sendiri. Kebanyakan orang memang memaknai kalimat ini sebagai tentang penampilan fisik saja. Padahal makna dari love yourself sebenarnya jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Sebagai makhluk sosial, hidup dengan memiliki rasa simpati kepada individu, dengan memiliki rasa simpati kepada individu lainnya. Jika kita melihat teman saudara yang sedang kesusahan, berada di titik terendah hidupnya, kita sebagai teman dan saudaranya akan berusaha untuk menolong, bahkan sampai mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Akan tetapi, apakah kita pernah merasa bersimpati pada diri kita sendiri? Hal ini mungkin terlihat remeh, tapi akan sangat berpengaruh jika kita terus mengabaikannya. Untuk dapat mencintai diri sendiri, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah memahami diri kita sendiri. Kita sangat mudah menilai orang lain, baik perilaku maupun sifat mereka, tapi kita jarang mengerti apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Banyak orang di luar sana yang masih belum paham apa kelebihan dan kekurangan mereka, apa sebenarnya keahlian yang mereka punya, dan apa target mereka dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya yang paling banyak dialami masyarakat adalah pengaruh lingkungan. Ada beberapa orang yang masih terjebak dalam zona nyaman, yang menutupi diri mereka dari dunia luar. Yang lebih buruk lagi, ada beberapa orang yang tidak dapat mengekspresikan diri mereka sendiri karena adanya tuntutan dari lingkungan yang memaksa mereka untuk menjadi orang lain, bukan diri mereka sendiri. Hal yang paling mengkhawatirkan dari orang yang terbiasa diarahkan dan tidak menjadi dirinya sendiri adalah mereka terbiasa bergantung pada orang lain dan tidak memiliki kesempatan untuk memilih jalan hidup yang diinginkan. Bahkan, kebanyakan dari mereka sudah bilang rasa percaya diri karena jarang diberi kesempatan untuk berbicara ataupun mengekspresikan ide dan keinginan mereka. Tak jarang juga, orang-orang seperti ini berada dalam keluarga yang tidak mau mendengarkan dan mendukung ambisi mereka. Jangankan untuk berbicara, di depan umum, berbicara di depan keluarga pun mereka ditolak. Setelah mengenali diri sendiri, kita harus langsung menentukan prioritas dalam kehidupan sosial. Prioritas merupakan hal yang penting. Tanpa prioritas, kita tidak bisa menentukan target kita ke depan. Biasanya, setiap prioritas yang kita miliki memiliki jangka waktu yang tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kalau boleh saya memberi contoh, dalam beberapa waktu ke depan, prioritas yang saya miliki terbagi dalam 3 poin, yaitu diri sendiri, orang tua, dan karir. Mungkin ada yang heran, mengapa saya memilih memprioritaskan diri sendiri daripada orang tua? Hal ini tidak lepas dari poin pertama, yaitu bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Know yourself and love yourself. Kebahagiaan diri sendiri itu juga perlu dan bahkan sangat dibutuhkan agar kita tidak mengalami depresi. Karena terlalu egois pada diri sendiri, tubuh kita adalah satu-satunya teman yang harus terus memahami kita sampai tua nanti dan menemani kita sampai tua kita nanti. Tubuh kita juga akan merasakan dampak secara langsung, baik buruknya, perlakuan kita terhadapnya.
Jika kita telah merasa bahagia dengan diri sendiri, maka kita dengan mudah dapat membahagiakan orang tua dan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Teman-teman, apakah kalian sering mendengar seperti ini? How to be happy? Stop comparing yourself to others. Be happy for what you have because others might not have what you have. Berdamai dengan diri sendiri itu mudah, yaitu dengan tidak membandingkan apa yang kamu miliki dengan milik orang lain. Selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan tidak melihat atau merasa iri atas apa yang orang lain punya adalah salah satu upaya untuk mencintai diri sendiri. Pada awalnya, memang cukup sulit, namun jika kita terus membiasakan diri untuk selalu bersyukur dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, itu akan membuat kita semakin menghargai proses yang sudah dilalui, dan dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki sebagai individu, hal ini akan berpengaruh pada bagaimana kita melihat kehidupan orang lain. Kita juga akan selalu berbaik sangka kepada Tuhan, karena dengan penerapan hal tersebut kita dapat menghilangkan rasa iri kepada kehidupan orang lain. Kalau kita sudah tidak iri, tidak suka meniru apa yang orang lain lakukan, kita akan bisa menjadi diri sendiri dan menentukan target-target kita ke depannya tanpa harus menyontek apa yang orang lain lakukan. Jika kita sudah berhasil mengontrol diri sendiri, maka kita juga dapat mengontrol apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Setiap individu pasti mempunyai mimpi atau cita-cita, dan masing-masing memiliki cara sendiri untuk mencapai mimpi itu. Ada orang yang menulis mimpi mereka menggunakan sistem bucket list. Biasanya memiliki jangka waktu yang panjang, dan ada juga orang yang memiliki target jangka pendek yang mana akan terus berubah jika satu persatu sudah tercapai. Kalau ditanya target dalam waktu dekat ini apa? Saya hanya ingin bisa meluncurkan sebuah buku. Kok cuma satu? Iya, harus one by one, step by step, biar semua cita-cita saya bisa saya raih. Memang akan sedikit lambat, tapi dengan sistem ini, saya yakin cita-cita saya bisa tercapai karena saya bisa lebih fokus dan merasa lebih enjoy. Kalian juga bisa menerapkan sistem yang sama seperti yang saya lakukan. Memang sesuai dengan keinginan diri sendiri dan tidak ikut-ikutan orang lain. Tidak ada yang dapat mewujudkan mimpi atau cita-cita kita jika kita tidak memulai untuk bergerak dan mewujudkan mimpi tersebut. Kalau kata Nina J. Moran, founder dan owner Gogger Magazine, dalam salah satu podcast beliau pernah mengatakan, decide now, decide for yourself what you want to create and decide for yourself. Wujudkan apa yang ingin kalian raih, cita-cita apa yang belum tercapai. Semua harus dilakukan saat ini juga, karena dunia akan terus berputar dan tidak akan menunggu kita. Memang pada awalnya terlihat sulit, tapi ketika kita tidak pernah tahu jawabannya jika tidak pernah mencoba, semuanya bergantung pada pilihan kita. Dan apakah kita ingin membangun empire? Itu nanti atau sekarang juga. Nah teman-teman, itulah dia sedikit penjelasan tentang love yourself dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih.